Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan, saya Safira Aulia Syahrani dari kelas C Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Eh, Sebelumnya nama kakak siapa dan dari fakultas apa? Nama aku Natania Safa, biasanya dipanggil Nata dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, kalau boleh tahu, saat kakak berpergian, kakak cenderung menggunakan transportasi pribadi atau transportasi umum ya? Biasanya aku transportasi umum sih. Kira-kira transportasi umum seperti apa yang biasanya kakak gunakan sehari-hari? Aku biasanya naik KRL sama Transjakarta. Oke, pas banget nih Kak, kelompok kami sedang meneliti tentang bagaimana persepsi kenyamanan pengguna kereta rel listrik atau KRL dalam penggunaan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengguna merasa puas dan nyaman terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan kenyamanan tersebut. Kakak bersedia tidak untuk menjadi informan dalam penelitian kali ini? Bersedia. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Yang pertama, bagaimana kenyamanan kakak sebagai pengguna KRL komuter lain terhadap layanan dan fasilitas yang diberikan sejauh ini? Sejauh ini untuk fasilitas ya? Iya. Untuk fasilitas sih sebenarnya udah cukup memadai ya. Dari KRL-nya tuh selalu dibersihin kan. Biasanya kan suka ada kayak mas-mas atau mbak-mbak yang bersihin KRL-nya. Terus juga AC-nya tuh cukup dingin. Cuman sebenarnya kalau misalnya lagi rame AC-nya tuh kadang kurang kerasa dingin gitu. Cuman so far sih untuk KRL-nya fasilitasnya dari AC, dari kebersihan tuh udah oke sih. Oke, jadi menurut kakak ini KRL itu sudah nyaman dan fasilitasnya juga sudah memenuhi keinginan kakak ya? Iya betul. Tapi apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar kenyamanan KRL? Yang terlintas di otak aku kalau misalkan dengar kenyamanan KRL itu kalau misalnya KRL-nya nggak penuh. Jadi kayak kalau misalkan KRL penuh tuh kan nggak nyaman ya. Jadi kalau misalkan kenyamanan udah pasti kalau misalkan KRL tuh lebih sepi atau nggak padat gitu. Jadi lebih nyaman, sama kita tuh jadi lebih banyak space kan untuk duduk. Biasa kan kayak sempit-sempitan, terus juga kadang kalau misalkan rame AC-nya juga suka nggak kerasa. Jadi udah paling nyaman kalau misalnya nggak terlalu padat gitu lah. Oke, nah pertanyaan selanjutnya itu kenyamanan ini sebenarnya konsisten nggak sih dari waktu ke waktu atau bisa berubah-berubah? Enggak sih, berubah-ubah. Jadi kayak kepadatan tadi tuh tergantung sama jam KRL-nya juga kan. Kayak kalau misalnya jam berangkat kerja atau jam pulang kerja tuh biasanya padat banget. Itu tuh jam-jam padat. Jadi kadang kita tuh nggak ngerasain kenyamanan itu. Jadi kalau misalnya lagi rame itu kan udah pasti kita full banget ratanya, desek-desekan kan, susah bergerak, AC-nya juga nggak kerasa, pasti nggak akan kerasa dingin, pasti panas sumpek gitu kan. Nah jadi kalau menurut aku kenyamanan itu berubah-ubah tergantung jam-jam KRL-nya ini. Jadi kalau misalkan jam kerja, jam berangkat atau jam pulang itu biasanya jauh lebih gak nyaman karena kan kita harus desek-desekan ya. Tapi kalau misalnya jam-jam kayak masih siang lah, nggak sore atau nggak terlalu pagi, itu masih oke. Oke, jadi bagi kakak nih jam pulang kerja itu benar-benar bikin kenyamanan pelanggan tuh berkurang ya? Berkurang banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana persepsi kakak sendiri terkait fasilitas kebersihan kereta, seperti ketersediaan tempat duduk, pendingin udara, dan kondisi stasiunnya? Sebenarnya kalau untuk fasilitas kereta tuh kayak AC-nya, terus ketersediaan tempat duduknya tuh udah oke, asalkan nggak terlalu padat ya. Jadi AC-nya juga masih kerasa dingin kalau misalkan keretanya itu nggak terlalu banyak orang itu. Tapi kalau balik lagi kalau misalnya keretanya padat, itu pasti fasilitas kayak ketersediaan tempat duduknya udah pasti full semua ya, nggak tersedia tempat duduk. Terus kita juga harus ngerasain panas karena banyak banget orang, jadi sumpek gitu. Kalau untuk stasiun sih kalau stasiun yang biasanya aku naik itu fasilitasnya udah aman sih. Kalau stasiun lain aku belum tahu.
Oh, jadi kalau di bagian stasiun kakak merasa sudah terpenuhi ya kenyamanan? Iya, udah. Oke, fasilitas mana yang menurut kakak itu paling sering bermasalah? Di stasiunnya atau di keretanya? Di stasiun maupun di kereta. Mungkin lebih di kereta kali ya, karena tadi kakak ada menyebutkan kalau stasiun tidak bermasalah. Kalau di kereta tuh sebenarnya paling AC-nya kali ya, kayak karena AC-nya kadang dingin kadang enggak gitu. Apalagi kalau misalkan lagi dempet-dempetan sama orang, kadang aku juga ngerasa kayak gerah banget, nggak kerasa AC-nya sama sekali, nggak kerasa dingin gitu. Oke, tadi kan yang bermasalah nih kak. Kalau misalnya yang diapresiasi, yang bener-bener bagus itu ada nggak? Ada sih kebersihannya, kayak aku apresiasi banget buat, kan biasanya kayak sering banget ya mbak-mbak sama mas-mas yang kayak bersihin lantainya kayak gitu-gitu. Itu bagus banget sih, aku apresiasi banget. Oke, berarti kebersihan di stasiun di kereta ini udah terpenuhi ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Menurut kakak layanan atau fasilitas apa yang benar-benar mempengaruhi perjalanan kakak selama ini? Yang paling mempengaruhi ya Iya. fasilitas. Iya, fasilitas. Mungkin kebersihan itu udah pasti ya. Terus mungkin AC-nya juga harus bisa lebih konsisten gitu loh. Maksudnya kayak entah ditambah AC-nya biar lebih dingin. Jadi kalaupun padat itu masih kerasa dingin gitu loh. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya nggak sumpek. Terus mungkin ketersediaan tempat duduknya juga kali ya. Oke, kalau misalnya dari faktor penumpangnya kira-kira ada nggak? Faktor apa nih? Seperti gangguan dari penumpang-penumpang yang lain. Iya, ada. Kadang tuh apalagi kalau misalnya lagi padat itu kadang ada beberapa penumpang tuh yang udah penuh tapi tetap maksa buat naik. Terus juga kadang kayak kalau lagi desak-desakan tuh dia mau keluar tapi dia kayak main jalan aja, kayak gak peduli ada orang di depannya. Jadi kayak bener-bener desak-desakan banget gitu loh. Terus ada juga kadang yang egois gitu loh, kayak ada ibu-ibu misalkan lagi hamil tapi ada yang duduk dia nggak mau ngalah kayak gitu sih. Kalau misalnya aspek layanan yang menurut kakak penting tapi sering diremehkan oleh orang lain tuh ada nggak? Penting tapi sering diremehin ya. Iya. Ini sih penting tapi sering kebersihan kali ya. Kayak menurut aku, karena aku orangnya juga lumayan hygiene, jadi menurut aku kebersihan itu paling penting. Cuman kadang mungkin orang-orang juga nggak terlalu aware sama itu gitu. Oke, bagi kakak sendiri apakah ada aspek atau layanan fasilitas yang menurut kakak belum terpenuhi? Jika ada itu apa? Menurut aku ini sih karena lumayan padat juga di beberapa jam, kayak jadinya menurut aku harus bisa KRL itu harus bisa memperbaiki kepadatan itu, kayak entah nambahin gerbong keretanya mungkin ditambah biar orang-orang tuh bisa lebih banyak yang naik tapi nggak desak-desakan gitu. Terus apalagi ya, mungkin jadwal kali ya, jadwal keretanya juga harus lebih konsisten, karena kadang kan ada juga beberapa orang yang jadwalnya mendesak gitu, dia misalkan telat tapi karena jadwal keretanya misalnya nggak terlalu terjadwal dengan baik, jadi ada beberapa orang juga yang harus telat karena keretanya juga telat gitu. Oke, karena tadi kakak bilang gerbongnya yang kurang dan jadwalnya yang belum terpenuhi ya, itu sudah berapa lama kakak alami? Lumayan lama sih, aku naik KRL kayaknya hampir 1 tahun kayak deh, 6 bulan lebih mungkin. Ini bagaimana dampaknya pada pengalaman perjalanan kakak sendiri? Kalau dampaknya, kalau misalnya lagi padat ya, kalau misalkan lagi full banget gak nyaman, karena kan kalau desak-desakan kita kayak
udah kita berdiri terus kita nggak bisa bergerak sama sekali kan. Terus kadang juga dari orang-orang yang ada di dalamnya tuh kadang kayak emang ngedesak-desak sana sini gitu, jadi yang pastinya nggak nyaman. Terus sumpek, gerah, jadi aku nggak nyaman gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak lagi padat sih nggak apa-apa, kayak oke-oke aja meskipun nggak dapet tempat duduk gitu. Jadi ini semua tergantung kepadatannya ya Kak? Iya, tergantung kepadatannya, jadi itu sih yang harus diimprove mungkin. Oke, bagaimana pendapat Kakak mengenai ketepatan waktu kereta dan kaitannya dengan perjalanan? Seperti yang sudah tadi Kakak bilang. Nah, kalau itu balik lagi kayak yang udah aku bilang tadi ya. Kayak kan kita nggak tahu jadwal orang tuh entah dia lagi buru-buru atau enggak. Cuman kan kalau misalnya jadwalnya nggak teratur, kayak misalnya aku lagi buru-buru, aku biasanya naik itu jam 7. Tapi ternyata keretanya misalkan ngaret sampai jam 7:10 atau 7:20, kan itu juga mempengaruhi kan aku sampai ke tempat tujuan aku tuh jam berapa gitu. Kadang kalau misalkan orang yang lagi buru-buru kan jadi kasihan juga, dia harus telat karena keretanya yang ngaret gitu, bukan kesalahan dia sendiri. Padahal dia emang biasanya jam segitu udah sampai di stasiun dan nyampenya tuh tepat waktu kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya mempengaruhi juga karena kan kasihan orang-orang yang harus telat, bukan karena kesalahan dia sendiri gitu. Kalau Kakak sendiri seberapa sering mengalami keterlambatan pada KRL? Kalau aku sih nggak terlalu sering sih kalau soal keterlambatan di KRL, karena kebetulan kalau aku naik KRL itu jadwalnya selalu paling 5 menit doang aku nunggu. Cuman aku sempet dengar aja dari cerita teman-teman aku yang sering kayak ketinggalan kereta kayak gitu-gitu. Mungkin setiap stasiun juga jadwalnya beda-beda kali ya. Cuman kalau untuk di aku sih so far aman, karena aku paling lama mungkin nunggu 5 menit sampai 10 menit aja sih. Bagi Kakak dan teman-teman Kakak itu jadwal keterlambatan kereta berpengaruh pada rencana atau kegiatan Kakak dan teman-teman nggak? Berpengaruh banget dong. Kayak misalnya aku biasanya naik jam 7, terus harusnya sampai di tempat tujuan aku misalnya jam 8. Nah, kalau misalkan keretanya ngaret kan harusnya aku nyampe jam 8 bisa sampai jam 8.10, 8.20, 8.30 kayak gitu. Jadi agak sedikit wasting time juga. Oke, jadi menurut Kakak sendiri konsistensi jadwal KRL berperan penting dalam menciptakan kenyamanan selama perjalanan, betul? Betul. Pada aspek apa sih yang benar-benar kerasa kepada hidup Kakak? Aspek apa maksudnya? Aspek dalam ketepatan waktu yang paling terasa dalam hidup Kakak? Yang paling terasa di hidup aku? Iya, seperti Contohnya? Contohnya tuh kayak misalnya Kakak ngerasa lebih nyaman di jam segini gitu. Aspek yang paling nyaman di hidup Kakak? Soal keretanya. Iya, betul. Kalau menurut aku sih aku paling nyaman buat naik KRL itu di jam, kalau misalkan mau pagi banget. Terus kalau misalkan pulangnya, misalkan aku pulang dari kampus paling siang gitu. Kalau misalnya sore takutnya bentrok sama jam kerja. Iya, karena jadi itu juga kadang yang bikin aku ini sih, kayak aku jadi nggak bisa pulang terlalu sore. Terus aku kejar-kejaran juga sama waktu kan, kayak ya minimal banget paling sore aku sampai di stasiun jam 3:30, jam 3:30 tuh udah paling mentok. Karena kalau misalkan lebih dari itu orang-orang kan pada pulang kerja, jadi udah otomatis full gitu. Jadi kadang aku kejar-kejaran sama waktu juga, jadi aku harus cari waktu yang benar-benar gak terlalu rame. Kayak misalkan siang tuh masih oke lah, siang ke sore jam 3:30, paling sore 3:30. Oke. Kakak kan sering menggunakan KRL ya. Apakah ada kenyamanan yang cenderung berubah-ubah atau tidak konsisten? Itu sih soal kepadatan itu kan berubah-ubah, terus nggak konsisten juga kan, tergantung jam. Apalagi kalau misalkan hari-hari biasa, hari-hari kerja itu kan udah pasti kalau pagi tuh dari jam 5 aja udah full. Terus kalau misalkan pulang kerjanya itu dari jam 4 mungkin ya, itu juga udah lumayan full gitu. Jadi menurut aku yang berubah-ubah itu sih soal kepadatannya, mungkin bisa dikurangin lagi kepadatannya, jadi orang-orang yang naik pun jadi lebih nyaman kayak gitu, nggak harus desek-desekan, nggak harus dempet-dempetan kayak gitu.
Kira-kira perbedaan jalur itu berpengaruh nggak ya kepada waktu dan kepadatan? Iya berpengaruh, karena kalau misalkan ada perubahan jalur ya, Iya. ada perubahan jalur kan, jadi keretanya juga jadi delay kan. Jadi itu berpengaruh sama ketepatan waktu kita sampai ke tempat tujuan juga. Gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan kenyamanan tersebut berubah-ubah? Mungkin karena yang berubah-ubah itu kan yang tadi aku mention itu kepadatan ya. Mungkin karena dari segi fasilitas untuk ketersediaan tempat duduknya tuh belum di-upgrade. Terus kayak yang tadi aku bilang, mungkin gerbongnya terlalu sedikit. Jadi orang-orang tuh harus ya mau nggak mau, karena mungkin ngejar waktu juga, jadi dia harus masuk di kereta itu meskipun udah full. Jadi menurut aku yang menyebabkan berubah-ubah itu ya karena mungkin fasilitasnya belum di-upgrade sih, untuk kayak soal ketersediaan tempat duduk, terus juga penambahan kayak gerbongnya gitu. Apakah menurut kakak KRL itu memiliki kontrol atas penyebab tersebut? Kira-kira KAI punya kontrol nggak? Punya banget, karena kan kalau mau fasilitas ditambah kan itu juga pasti dari pihak KAI-nya dong. Kayak misalkan dia mau menambahkan gerbongnya, menambahkan ketersediaan tempat duduknya juga kan itu kuasanya mereka ya. Jadi mereka yang kayak memegang kuasa itu, mereka mau tambahin fasilitasnya atau enggak, itu kan mereka yang menentukan juga gitu. Nah, selanjutnya ini di stasiun Kak. Apakah kakak merasa fasilitas pendukung seperti area tunggu, toilet, dan tempat pengisian kartu itu mempengaruhi kenyamanan kakak? Mempengaruhi sih, soalnya kalau aku kan emang stasiun yang biasanya aku datengin itu, yang biasanya aku naik itu kan udah oke ya, tapi kan ada juga beberapa stasiun yang memang mungkin masih terlalu kecil kayak untuk tempat nunggunya. Terus mungkin menurut aku kayak tempat untuk pengisian kartu itu, saldo kartu itu juga penting sih. Sama menurut aku di stasiun aku pun yang biasanya aku naik itu untuk toiletnya masih kurang bersih, kebersihannya masih belum terpenuhi ya. Jadi menurut aku toilet di stasiun tuh harus lebih bersih aja sih. Jadi yang paling utama itu lebih bersih ya. Iya, lebih bersih toiletnya. Terus untuk beberapa stasiun yang emang tempat tunggunya tuh masih kecil ya, boleh lebih dibesarin lagi, untuk misalkan penumpang-penumpangnya kan pasti banyak juga ya. Jadi biar mereka juga lebih nyaman gitu untuk nunggu keretanya. Fasilitas mana yang paling menentukan kenyamanan kakak sendiri sebelum naik kereta? Di stasiunnya? Iya. Menurut aku sih karena apa ya? Karena aku susah ke kamar mandi kalau kamar mandinya nggak bersih. Menurut aku kamar mandi yang bersih itu jadi faktor utama sih. Jadi kayak orang-orang tuh nggak susah gitu loh untuk, kalau misalkan kamar mandinya bersih kan kayak orang-orang juga lebih enak kan, kayak misalkan mau buang air kecil, kayak jadi mereka tuh nggak ngerasa nggak nyaman gitu, kayak jadi apa ya mereka jadi lebih nyaman aja gitu. Terus musola juga sih, buat orang-orang sholat itu juga kadang masih kurang bersih juga gitu. Terus kadang juga banyak kotor gitu, kayak misalkan abis hujan orang-orang sepatunya tuh becek kan, tuh suka di tempat wudunya tuh suka kayak masih banyak bercak-bercaknya, itu kan kotor ya gitu. Apa yang fasilitas yang kurang atau rusak dari stasiun itu? Yang kurang atau rusak? Iya. Kalau yang rusak sih kayaknya nggak ada. Cuman yang kurang itu sih kebersihan untuk soal kamar mandi. Kalau di stasiun aku kan, di stasiun yang biasanya aku naikin. Ya kalau misalkan soal tempat tunggu di stasiun yang biasanya aku naikin tuh udah oke. Terus untuk yang pengisian saldo untuk kartunya juga udah ada juga di stasiun yang biasanya aku naik. Tinggal kebersihan toiletnya aja sih, sama musola. Apakah kakak pernah menghindari salah satu stasiun tertentu karena fasilitasnya kurang baik atau kurang bersih? Nggak ada sih sejauh ini.
Ya, jadi sejauh mana kebersihan, ketersediaan, dan kelayakan fasilitas tersebut mempengaruhi kakak untuk perjalanan? Mempengaruhi banget karena kan aku balik lagi, aku tuh susah ke kamar mandi kalau kamar mandinya nggak bersih kan, kalau kamar mandinya kotor. Jadi kadang kalau misalkan aku bener-bener urgent banget butuh ke kamar mandi, terus kamar mandinya nggak bersih, juga kadang aku tahan gitu loh sampai rumah, atau nggak sampai nemuin tempat kamar mandi yang bersih gitu. Jadi menurut aku kebersihan itu, apalagi kebersihan toilet, kamar mandi, terus musola, itu mempengaruhi sih. Karena kan ada beberapa orang yang kalau misalkan pulang kerja terus kebetulan udah waktunya sholat, itu kan kadang mereka juga harus sholat di situ kan. Jadi menurut aku itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi penumpang KRL juga sih. Apakah kan dari stasiun-stasiun KRL ini banyak ya rutenya. Apakah menurut kakak fasilitas di stasiun itu udah merata? Aku nggak tahu karena aku nggak pernah ke banyak stasiun ya. Cuman kalau menurut aku sih kayaknya nggak semua fasilitas yang baik itu merata di semua stasiun sih, karena kayak aku sempat lihat juga di sosial media juga banyak stasiun-stasiun yang kayak masih kecil tempat tunggunya, terus juga masih masih kecil lah, nggak terlalu besar. Kadang aku mikir kayaknya harus agak lebih dibesarin lagi kan, karena kasihan gitu loh penumpangnya kalau misalkan terlalu kecil, jadi space mereka buat nunggunya juga jadi lebih kecil juga gitu. Oke, bagi kakak, apakah kenyamanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan sebagai pelanggan KRL komuter lain? Iya, berpengaruh banget. Kalau misalkan kita nyaman kan otomatis kita juga puas dong sebagai penumpang, kayak naik kereta gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak nyaman, kayak desek-desekan kayak yang aku bilang tadi, kayak misalkan terlalu padat kayak gitu-gitu, jadi kita juga nggak puas, karena kan kita juga jadi capek kan, kayak misalkan harus desek-desekan terus, apalagi di jam-jam yang kayak emang jam pulang kerja. Karena kan rata-rata aku sebagai mahasiswa juga kan jam pulangnya kadang sore ya, barengan juga sama orang-orang yang pulang kerja gitu. Jadi kadang kalau misalkan terlalu desek-desekan juga kayak capek, karena kan kaki aku juga sakit kan, berdiri terus udah gitu dihimpit-himpit gitu. Jadi otomatis nggak puas juga dong sebagai penumpang gitu. Oke, jadi bagi kakak kenyamanan itu merupakan nomor 1 untuk kepuasan pelanggan ya? Betul. Oke, faktor kenyamanan apa yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan kakak secara pribadi? Faktor yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan aku, Iya. kenyamanan dalam apa ya, mungkin yang paling mempengaruhi aku tuh kalau misalnya aku bisa dapet tempat untuk duduk di kereta. Karena kan itu jarang banget ya, maksudnya kadang kalaupun gak terlalu ramai, aku kadang masih sering berdiri gitu. Jadi menurut aku yang pertama kalau misalkan aku bisa duduk itu merupakan kenyamanan juga. Terus kalau misalnya keretanya juga lagi sepi, terus kalau misalnya AC-nya juga dingin, sama jadwal keretanya juga tepat, sama kebersihan keretanya juga terjaga. Oke, berarti tempat duduk, AC ya, kebersihan ya. Iya, betul. Oke. Dalam pengalaman kakak, apakah ketidaknyamanan seperti kereta padat atau fasilitas kurang memadai secara langsung menurunkan kepuasan kakak? Iya, banget. Seperti apa tuh yang bikin turun? Apa tadi pertanyaan, boleh diulang? Dalam pengalaman kakak, apakah ketidaknyamanan seperti kereta padat atau fasilitas kurang memadai secara langsung menurunkan kepuasan kakak? Seperti apa yang bikin kakak menurunkan kepuasan, dan apa yang kakak lakukan untuk demo terhadap hal tersebut? Menurunkan kenyamanan banget, karena menurunkan kenyamanan dan kepuasan karena kepadatan ya tadi. Iya, kereta padat atau fasilitas kurang memadai. Karena kalau misalkan keretanya padat terus fasilitasnya juga nggak memadai, kayak misalnya
keretanya padat, terus AC-nya juga bermasalah, kayak AC-nya nggak dingin kan banget ya, kayak kita udah di kereta tuh kadang benar-benar full banget, apalagi kalau misalkan jam 5 jam 7 itu jam 5 jam 7 pagi itu udah desek-desekan banget. Terus kalau misalkan jam 4 jam 5 sore juga udah desek-desekan banget tuh, udah yang kayak apalagi kalau misalkan pulang kampus ya, itu kan capek ya, kayak capek banget, terus kita harus desek-desekan, harus berdiri, terus kakinya sakit, udah gitu di kayak dihimpit-himpit sama banyak orang juga. Itu kan otomatis kayak menurunkan kepuasan juga kan, kayak karena yang kita harapin tuh kita naik fasilitas umum, terus kita abis selesai kegiatan ya kita berharapnya kayak kita dapetin fasilitas yang nyaman, yang kayak kita bisa duduk, kita bisa nyaman gitu loh untuk sampai pulang ke tujuan yang kita mau gitu. Jadi kayak nggak puas juga kalau misalkan kita udah capek nih kegiatan sehari-hari, tapi kita naik fasilitas umum, tapi kita harus tambah capek juga kayak dengan desek-desekan kayak gitu-gitu kan capek banget ya. Dari ketidakpuasan kakak itu, kira-kira ada nggak sih kayak sesekali berpikir untuk milih transportasi lain? Iya, aku sempet kayak karena kan di daerah tempat tinggal aku tuh ada emang kayak transportasi umum juga sih, kayak bis gitu, tapi benar-benar langsung sampai ke depan kampus. Jadi kadang kayak aku lebih milih naik itu dibanding harus naik KRL gitu. Tapi sesekali pernah mencoba untuk berubah ke transportasi lain, beralih, atau masih tetap berusaha di KRL? Sempat aku kadang sekarang ini udah lebih seringnya naik bis sih, yang benar-benar langsung di depan Untar ya. Jadi nggak capek juga, aku bisa tidur juga, terus aku bisa duduk juga kayak gitu. Oke, apakah peningkatan kenyamanan dapat secara langsung mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Iya dong, kayak peningkatan apa tadi? Peningkatan kenyamanan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Iya, karena kalau misalkan misalnya kayak KAI misalkan dengerin keluhan-keluhan penumpangnya yang kayak kita tuh nggak nyaman kalau misalkan terlalu padat, apalagi di jam-jam yang emang kayak jam berangkat sama jam pulang. Itu otomatis kalau misalkan dia bisa improve itu pasti bakal berpengaruh banget sama kenyamanan sama kepuasan penumpang juga sih. Karena kalau misalkan dia dengerin kayak yang tadi aku bilang, untuk improve mungkin ketersediaan tempat duduknya, terus juga nambahin gerbongnya, orang-orang kan mungkin dari yang tadinya bener-bener padat banget jadinya berkurang kan, kayak mungkin banyak juga orang-orang yang akhirnya kebagian tempat duduk juga setelah diimprove. Jadi itu kan meningkatkan kepuasan juga sama penumpang KRL-nya gitu. Oke, peningkatan seperti apa yang paling terlihat dampaknya? Menurut aku ya, karena menurut aku yang paling mengganggu itu adalah kepadatan. Jadi menurut aku peningkatan fasilitas kayak yang tadi aku udah sering bilang, kayak peningkatan ketersediaan tempat duduknya itu harus lebih dibanyakin lagi, space untuk orang-orang duduknya. Terus juga gerbongnya mungkin lebih ditambah lagi biar orang-orang tuh nggak benar-benar dempet-dempetan di satu gerbong aja gitu. Terus diimprove lagi juga ketepatan jadwalnya ya. Jadi orang-orang bisa tetap tepat jadwal berangkatnya. Jadi nggak ada yang harus telat mungkin karena keretanya juga ngaret gitu. Oke, apakah kakak sendiri pernah merasakan perbaikan signifikan dari KAI tersebut? So far belum sih. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, aspek kenyamanan mana yang paling efektif dalam mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan? Kalau menurut aku ya, yang paling efektif itu penurunan kepadatan. Balik lagi, karena menurut aku pribadi yang paling bikin orang-orang gak nyaman itu kalau misalnya keretanya tuh padat banget. Karena gak kebayang deh, aku aja gak kebayang kalau misalkan keretanya udah padat banget gitu. Gak akan nyaman karena bener-bener sedesak-desakan itu. Makanya aku kadang kalau misalnya udah terlalu sore, apalagi udah bertepatan sama jam pulang kerja, aku lebih milih kayak untuk pilih transportasi lain, kayak naik apa gitu yang penting aku bisa nyaman, bisa duduk gitu loh, bisa istirahat kayak gitu.
Oke, apa saja rekomendasi perbaikan prioritas yang menurut kakak paling diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna KRL? Yang pertama, ketersediaan tempat duduk, balik lagi. Terus habis itu mungkin penambahan jumlah gerbong. Terus habis itu ketepatan jadwalnya juga harus diperbaikin lagi, jangan sering telat. Terus juga mungkin peningkatan ini fasilitas di stasiunnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Peningkatan kebersihan di stasiun juga untuk kayak toiletnya, terus tempat musolanya itu kan hal yang penting juga ya. Jadi dibuat sebersih mungkin, senyaman mungkin biar penumpangnya juga puas, biar penumpangnya juga nyaman. Terus mungkin ini ya untuk stasiun-stasiun yang kecil itu lebih diperluas lagi lah tempat untuk tunggunya. Oke, dari yang kakak sebutkan tadi, perbaikan mana yang paling realistis dalam waktu dekat? Yang paling realistis kalau dalam waktu dekat sih yang pasti ini ya, soal kebersihan dulu aja sih. Kebersihan toilet di stasiun mungkin ya. Terus kebersihan tempat musolanya juga, tempat sholatnya gitu. Kalau misalkan untuk ketersediaan tempat duduk dan juga penambahan gerbong mungkin nggak bisa dalam waktu cepat, nggak bisa dalam waktu dekat sih. Oke. Menurut kakak, perbaikan di aspek mana yang akan memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan kepuasan pelanggan? Dari aspek yang kakak sebutkan tadi. Yang paling apa? Yang Paling besar. signifikan ya? Penurunan kepadatan sih, karena yang paling signifikan itu kalau misalnya penumpangnya ngerasa nyaman, otomatis kan penumpangnya puas. Nah, penumpangnya nyaman itu kalau misalnya keretanya juga nggak terlalu padat, jadi mereka juga nggak capek gitu loh, nggak capek harus berdiri dan desek-desekan di dalam kereta dalam waktu yang lumayan lama juga ya. Itu sih. Jika kakak bisa milih satu hal yang harus diperbaiki saat ini, kira-kira apa? Kebersihan satu aja ya. Satu aja sih yang paling utama dan paling mudah dikerjakan. Kebersihan sih. Oke, segitu aja wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih juga ya kak ya udah siap menjadi informan kami. Sama-sama. Oke.